tepatnya falyahmadillah. Maka pujilah Allah alladzi syabbahahu, yang mana dia Allah Subhanahu wa taala telah menyerupakan seorang murid yang sedang diuji itu bi anbiya'ihi, diserupakan seperti nabi-nabinya, wa auliyaihi, wali-walinya, wa ibadihi as-salihin, dan hamba-hamba yang saleh. Falaqad kana, adapun baginda Nabi Muhammad sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, wa khairul khalqi ajma'in, dan sebaik-baik makhluk seluruhnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarbitu, mengikat, hajaron, batu, ala batnihi, di atas perutnya, minal ju', karena rasa lapar, wa qad yamurru, dan terkadang lewat, syahran, 2 bulan, au aktsar, atau bahkan lebih, ma tuqad, tidak dinyalakan, fi baitihi, di dalam rumahnya, narun, api untuk memasak, li ta'amin, untuk memasak makanan, wala ghairihi, ataupun selain makanan. Innama yakunu, dan hanyalah yang ada makannya itu, alat tamr, atas kurma, wal ma', dan air, namanya aswadan. Jadi kalau dikatakan aswadan berarti air dan kurma. Wa nazala bihi dhaif, dan telah turun kepada Nabi Muhammad dhaifun, seorang tamu, fa arsala ila abyatihi, maka Rasul SAW mengutus kepada 9 rumahnya, rumah istri-istrinya. Falam yujad fiya, maka tidak didapatkan di dalamnya, ma yud'imuhu dhaif, apa-apa yang untuk diberikan makan kepada tamu. Wa mata, dan baginda Nabi Muhammad mata yauma mat, ketika hari wafatnya Rasul SAW, wa dir'uhu, dan pakaian perang Rasulullah, marhunatun, tergadekan, inda Yahudi, di tempat orang Yahudi, fi aswu', untuk asu, beberapa sok, berapa sok, min syairin, daripada gandum. Rasul memberikan itu pakaian perangnya untuk menerima gandum dari orang Yahudi. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu, dan tidak ada di dalam rumahnya Rasulullah ma ya'kuluhu, yang dimakan oleh Rasulullah. Dan apa-apa yang dimakan oleh dzu kabidin, orang yang memiliki kebid, yaitu hati. Kafun min syair, satu genggaman daripada gandum, enggak ada. Walaupun segenggam enggak ada. Falyakun qasduka, maka jadikan tujuanmu, ayuhal murid, wahai orang-orang yang murid. Wa himmatuka, dan semangatmu, minad dunya, daripada kehidupan dunia, khirqatan tasturu biha auratak, yaitu cuman pakaian yang menutup daripada, kain yang menutup daripada auratmu, walukmatun, dan suapan, tasuddu biha jau'atak, yang cukup untuk menghilangkan rasa laparmu, minal halal, daripada barang yang halal, faqat, cukup itu saja. Maka ini sebenarnya bab yang luar biasa. Bab ini ujian bagi kita. Pasal ini membahas ujian bagi kita. Dan sekaligus rasa syukur, mengajarkan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Belum apa-apa bab ini mengatakan waqad yubtalal murid. Terkadang enggak semuanya, enggak. Cuman terkadang ada beberapa orang. Yubtalal murid, seorang murid. Kita ini semuanya murid. Kalau ditanya antum ini tujuan antum Allah, bukan. Tujuan kita adalah Allah. Manusia semuanya ini tujuannya Allah. Bahkan yang kafir pun tujuannya Allah. Cuman bedanya, yang mereka katakan Allah itu mereka selewengkan. Yang dianggap oleh mereka Allah itu adalah yang mereka selewengkan. Allah, kalau menurut orang Nasrani, Allah itu
adalah Allah, tapi nanti punya yang namanya anak, yaitu Isa alaihissalam. Nanti punya yang namanya ruh, ruhnya itu malaikat Jibril. Jadi 3 itu adalah satu itu 3. Sekarang kabut, bingung. Nanti kemudian yang satu lagi mengatakan begini, begitu, dan lain sebagainya. Nanti ada juga yang nabi yang dituhankan. Salah satunya Uzair. Uzair itu nabi yang dituhankan. Makanya orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Orang Yahudi mengatakan seperti itu. Begitu juga ada yang konon dikatakan Buddha. Namanya Buddha itu adalah, Buddha itu katanya ada yang mengatakan Buddha itu posisi tertinggi. Setiap orang bisa jadi Buddha katanya, wallahu a'lam ya. Ini bukan masuk ke taklim, cuman pengetahuan saja. Nanti ada yang namanya Siddhartha Gautama. Itu yang mencapai level Buddha. Meninggalkan dunia dan lain sebagainya. Sebagian orang pakar ya, bukan termasuk ucapan yang bisa enggak. Cuman pendapat pakar mengatakan termasuk Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi yang dituhankan. Macam-macam. Ya. Intinya, walhamdulillah wa syukrulillah, Tuhan kita adalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antum lazimi itu, insyaallah antum dapat iman yang luar biasa. Antum dapatkan iman yang luar biasa. Itu memperkuat iman. Nah, terkadang ada orang, ini belum apa-apa, babnya kayak gini, ini meteni biasanya. Terkadang orang itu ada diuji oleh Allah. Kita murid ini semuanya yang menginginkan Allah, itu terkadang diuji oleh Allah. Dengan apa? Bil faqr. Dengan kefakiran. Padahal dalam suatu hadis atau riwayat dikatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang ada yang namanya suatu kefakiran itu, faqru ayyakuna kufran, sampai bisa menjadi orang itu kufur. Harusnya orang yang tertimpa dengan suatu ujian berupa kefakiran itu, pilihan yang utama itu kalau manusiawi, pilihan pertama itu sabar. Nggak ada rezeki, ya sabar. Mau apa lagi? Ya. Tapi karena kita ini pembahasannya untuk menapak jalan yang luar biasa, jalannya para solehin, para wali-wali Allah, jalannya ulama'nya Allah, jalannya para kekasih Allah, maka bukan sabar. Orang tertimpa, terkadang orang ditimpa, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, al-faqr, kefakiran, wal faqah, krisis, wa dhiqul ma'isyah, dan sempit penghasilannya, kehidupannya sempit. Kita manusia ini nggak mungkin stabil, rezeki terus, nggak mungkin, mustahil. Kok manusia biasa? Nabi aja seperti itu. Ataupun orang yang diuji sama Allah daripada orang kafir. Jangankan manusia, Fir'aun itu naik turun, Namrud itu naik turun. Penguasa dunia, termasuk salah satunya Dzulqarnain, ya, yang ada sebagian mengatakan nabi, yang sebagian mengatakan seorang raja yang soleh. Dzulqarnain itu pun diuji oleh Allah, ya kadang naik kadang turun. Gak ada yang stabil kencang, itu gak ada. Kalau orang rezekinya kencang, orang tersebut tidak akan pernah mengenal sifat sabar dan tidak akan mengenal sifat syukur. Nggak mungkin kenal dua sifat ini. Tapi ada naik untuk bersyukur, ketika jatuh dia harus bersabar. Itu manusia biasa. Makanya dikatakan ketika ada satu orang bertemu, ya, satu dari Kharasan, satu dari Basrah. Saya lupa namanya itu. Kalau nggak salah ada di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Itu ditanya bagaimana keadaan orang Basrah. Dia mengatakan, Basrah
Orang-orang Basrah adalah orang yang ketika dia tertimpa musibah, dia bersabar. Dan ketika dia tertimpa, dia menerima rezeki atau nikmat, dia bersyukur. Kata orang Khurasan, wallah, kalian berarti tidak beda dengan anjing-anjing di Khurasan, katanya. Kaget, kok bisa? Iya, anjing-anjing di Khurasan gitu. Nggak dikasih makan, dia sabar. Dikasih makan, dia bersyukur. Saking syukurnya kadang-kadang diikuti, dijaga itu yang ngasih makan. Nggak ada bedanya, katanya. Ya apa? Nah inilah. Karena kita ini tujuannya bukan, tujuannya kita menjadi kekasih Allah dan lain sebagainya. Apa paling tidak kita dapat perhatiannya Allah, jadi ibadallahi shalihin. Maka yang tertimpa dengan ujian seperti itu, fayambaghi lahu an yashkurullah. Loh ya apa? Kitabnya mengajarkan, Imamul Haddad ini mengajarkan, kalau tertimpa ini, dia kadang-kadang fakir, kehidupannya masih sempit dan lain sebagainya, ya, maka alaihi, atas dia, hendaknya dia apa? Bersyukur. Bukan sabar lagi, syukur. Itu kan ajaib ini. Satu orang tertimpa ujian seperti ini dianjurkan untuk bersyukur. Ternyata apa? Kalau kita kembali ke ayat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Yang namanya ziyadah itu bukan ziyadah, yang namanya ziyadah itu bertambah, bukan berkurang. Ya. Ziyadah itu kalau bahasanya saja sudah jelas. Ziyadah itu bertambah, bukan berkurang. Ketika seorang dalam keadaan fakir ya, dan dia bersyukur, bukan terus tambah fakirnya, enggak. Nanti yang muncul adalah tambah nikmatnya. Kefakirannya akan berkurang. Rasa sakitnya akan berkurang. Nah ini kita diajarkan oleh Imam Al-Haddad untuk bersyukur. Supaya kita tidak sama dengan yang namanya yang dikatakan oleh orang soleh tadi. Sebagaimana dikatakan berarti mereka seperti anjing-anjing Khurasan, katanya. Gara-gara cuma masalah seperti itu toh. Imamul Haddad punya alasan kenapa kok kita disanjurkan untuk bersyukur. Walaupun terus terang aja, jangankan antum ya. Saya juga kalau dikirikan seperti ini ya tidak kuat. Ya enggak kuat, tapi Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bakal memaksa dalam apapun, Allah tidak bakal memaksa. Jangankan yang enak, yang enggak enak enggak dipaksa sama Allah. Enak enggak enak itu enggak pernah dipaksakan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat ini luar biasa loh, hadirin. Ya. Ini ayat ini kalau kita pahami, dicampur dengan bumbu yakin baik ya, bukan yakin buruk, yakin dengan husnudzon yang luar biasa, sukses antum. Antum harus mengetahui bahwasanya bagaimanapun juga Allah tidak akan menguji seseorang hamba melewati batas kemampuannya hamba. Titik. Itu adalah janjinya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Kalau hamba tersebut gak mampu untuk kaya, jangan untuk miskin ya. Untuk kaya, gak bakal dikayakan oleh Allah. Wah, ini nek tak kei sugih bakal jur-juran nih. Kalau saya kasih kaya, wah saya bakal dilupakan. Kalau saya kasih kaya nggak bakal mampu ini. Kalau saya kasih kaya nggak bakal ibadah ini. Kalau wah macam-macam, maka nggak dikasih kaya, nggak diberi kaya. Karena dalam firman yang lain Allah SWT mengatakan bahwasanya Allah apa? Aghna wa aqna. Aghna wa aqna. Itu dalam Al-Quran. Allah itu yang memberi kaya dan juga yang menyukupkan. Aghna, ya aghna wa aqna itu menyukupkan. Jadi kita ini sebenarnya sudah dikasih pas oleh Allah. Cuman yang membuat kita ini merasa nggak pas karena kita kurang bersyukur. Bukan kurang sabar, kurang bersyukur. Antum ini dikasih pas sama Allah. Tapi karena kurang syukurnya jadi nggak pas. Loh itu kenyataan hadirin. Makanya kalau ketika ditanya apa sih kunci kebahagiaan? Syukur. Kunci kebahagiaan itu bersyukur. Selama orang itu tidak bersyukur maka tidak akan pernah merasakan bahagia. Punya mobil banyak gak bersyukur gak bahagia. Kok kurang ya? Kok kurang terus.
Tapi ketika ada mendapatkan sesuatu dan dia bersyukur, di situ adalah waktunya, batas bahwasanya itu sekarang dia bahagia. Itu sekarang dia bahagia. Nah kayak gitu juga. Aghna wa akna, ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi cukupan oleh Allah SWT. Cuman nahankan bumbu syukur. Nah supaya level itu naik bagaimana? Pertama, siapkan diri. Ya. Jangan sampai ketika kita diberi kekayaan kita kacau, kita jauh dari Allah, kita malah menjadi orang yang melampaui batas. Makanya sahabat itu yang datangnya, siapa namanya? Yang diminta doa sama Rasulullah. Sahabat ini tidak jauh nyantol lah utak. Tha'labah. Iya. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya supaya kaya. Tha'labah didoakan oleh Rasul, dikatakan oleh Rasulullah, ya Tha'labah, qalilun yakfik khairun min katsir yudghik. Sedikit cukup buat kamu, itu lebih baik daripada banyak tapi bikin kamu melampaui batas. Tetap gak gelem. Ya Rasulullah gak sanggup, ya Rasulullah, karena dia kurang rasa syukur. Dia ngomong, ya Rasulullah, doakan saya supaya kaya. Kata Tha'labah, Rasulullah tahu kalau doanya Rasulullah ini gak mungkin gak gobul, pasti gobul. Doa plek soke. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu didoakan oleh Rasulullah, safqahnya, transaksinya, tangannya ini barokah. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kalau saya ketemu batu, saya angkat itu batu, di bawahnya ada emas. Nggak perlu dulang-dulang atau nambang, orang emas. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf bukan orang kayak kita. Nek kayak kita didoakan kayak gitu, pot-potnya wong diangkat. Ini sorry pot itu duit angkat melaku titik ndak tuh ke pojok kampung sampai pojok kampung ya tuh enggak kalau kita. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf enggak bisa, enggak hati kita kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisa sugih, bisa hati kita seperti Abdurrahman bin Auf kaya kita, tapi kita belum bisa seperti itu ya, kita belum bisa seperti itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala upgrade terus hati kita ya. Didoakan gitu lagi sama Rasulullah. Dikatakan gitu lagi. Qalilun yakfik khairum min katsir yudghik. Sedikit ya. Sedikit tapi bikin kamu cukup itu lebih baik daripada banyak tapi bikin kamu melampaui batas. Enggak ya Rasulullah doakan. Didoakan sama Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah. Gak tahu doanya bagaimana, tapi didoakan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Subhanallah, ada sisa duit. Pas pulang beli kambing. Beli kambing, dibawa pulang. Kambing yang dibeli itu bunting, punya anak. Plak. Terus mulai kan, ini namanya barokah ini namanya. Barokahnya apa? Bukan barokahnya kambing. Ini barokah doa baginda Nabi Muhammad. Nggak taunya anak kambing tersebut beranak pinak, nggak perlu waktu lama, banyak kambingnya. Yang asalnya di kota Madinah bersama baginda Nabi Muhammad, ya, sholatnya itu 5 waktu, sekarang sholatnya itu nggak berjamaah, jarang berjamaah, cuman beberapa waktu. Kambingnya mulai akeh pindah luar kota Madinah, 5 waktunya ketinggalan terus, nggak berjamaah, cuman sembahyang Jumat. Sampai akhirnya terlalu banyak agak jauh dari kota Madinah. Yang perlu diingat, Madinah itu tanfi khabathha. Kota Madinah itu mencegah atau menahan daripada khabathha, kotoran-kotorannya. Antum kalau kepengen ngetes hati kita ini betah enggak di Madinah. Kalau hati kita betah di Madinah, ya tutup travel umroh betah beb, cuman petang dino tok nang Madinah beb. Karena travel umrohnya ngomongnya kayak gitu ya, udah iso anu kan ya. Enggak, tapi hati kita itu 4 hari itu enak, tenang, tentrem, adem, ayem di kota Madinah. Berarti itu hati mukmin. Karena apa? Karena orang yang tidak beriman, orang yang tidak disukai oleh Madinah pasti enggak betah di kota Madinah. Dan mungkin terusir sebagaimana Dajjal itu enggak bakal kota Madinah. Tanfi khabathha, ngilangkan. Dan begitu juga kota-kotanya orang-orang soleh katanya.
Keluar itu Sa'labah. Sampai turun ayat tentang zakat. Saya nggak dipercaya. Padahal Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat untuk ngambil zakatnya dia sebagai amil. Saya nggak dipercaya. Ya, coba agak majuan enak. Masih nggak dipercaya sahabat ini. Dipikir sih bojo. Nggak mungkin katanya. Tapi buktinya akhirnya apa? Gara-gara seperti itu dia sekarang nggak percaya syariat, nggak asal percaya dan lain sebagainya. Bahasa kita ini apa? UKB. Orang kaya baru. Nek pakai delok nek wong sugih-sugih iki kakekane wong kaya, orang kaya baru kakekane menyantik. Nah, kaya itu nggak asal di kadang-kadang sedikit itu tapi pasti cukup kalau dengan bumbu sabar. Hakata baginda Nabi Muhammad SAW doakan Sa'labah selesai. Ya. Nah kita ini mungkin kayak gitu, makanya kita nggak dipaksa sugih, nggak dipaksa kaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bisa menjadi orang kaya ketika kita dilihat pantas oleh Allah. Kita pantas. Ada satu orang ya, iseng satu orang ini. Minta sama Allah, ya Allah 10 M ya Rob, 10 M ya Rob. Biasanya dino-dino gajinya ya, jarang, 1 bulan 500.000 lah kira-kira kayak gitu ya. Atau enggak gaji tetap, kadang mangan kadang enggak. Tapi doanya melik. Doanya terlalu tinggi, minta ya Allah 10 M. Allah akhir-akhir kan itu. Ya. Jadi malaikat iki nek tak gawe 10 M, waduh ya apa tadi ini. Andai dikabulkan 10 M dia dapat. Apa nggak kaget? Begitu dapat 10 M, wow, koper 10 M dibuka jeblek. Jantung. Iku 10 M nggak dinikmati, cuman kayak infus nang rumah sakit. Kayak berobat 10 M ini. Pasang iki, pasang iku, ngene, ngono. Rumah sakit iki nggak iso. Apa nang rumah sakit daerah ta? Berangkat untuk Singapura ngene ngono ngene ujung-ujungnya mati tadi laris nggak bisa nikmati ya. Nah ini sudah pas, tinggal sekarang kita ini mencocokkan, mempantaskan diri. Nek sampean pantas oleh, nek durung pantas, Allah itu kan sifatnya Arhamur Rahimin, rahmat, penuh kasih sayang. Andaikan kita sama anak-anak kita, menganak kita ini si loro-loron jauh es krim buat tuh kok no. Oh bapak kurang ajar ini itu kok nanya. Gak pantas jadi bapak. Kata orang seperti itu. Loh, datang ke rumah sakit, anaknya sakit. Iya, sus minta es krim terus ya, saya kasih. Iku susternya dulu ini. Ini bapak gak pantas jadi bapak. Kata orang rumah sakitnya, kata dokternya. Tapi apa? Kalau masih sakit belum pantas dapat es krim. Sik nak warosno dhisik nak, baru es krim nak. Itu berarti bapak yang penuh kasih sayang. Allah penuh kasih sayang, pantaskan dulu kita. Ojo-ojo dari kayak duit malah jadi kayak Fir'aun, sombong. Fir'aun itu sombongnya gara-gara apa sih? Loh, Fir'aun dulu itu nggak sombong. Tapi Fir'aun nggak pantas jadi rojo, akhirnya jadi sombong. Nggak pantas mendapatkan nikmat, akhirnya jadi sombong. Loh, Fir'aun itu nggak tahu loro, makanya sih nggak tahu loro jok bangga. Aku ngene-ngene alhamdulillah nggak tahu loro. Wah, Fir'aun iki cocok. Iya. Ada bangga. Iya. Fir'aun itu luar biasa loh. Nggak tahu sombong. Nek Fir'aun iku mlaku kabeh wong nunduk. Tapi kalau sudah lewat itu Fir'aun kabeh sambat. Itu Fir'aun. Loh kenapa? Karena Fir'aun kalau jalan pakai kelompen. Nek mlaku iku kelompen. Klotak. Fir'aun lewat kabeh nunduk. Begitu Fir'aun lewat ngomong, ini tok lewat kayak ini tok apa rame ini dan lain sebagainya. Makanya itu saya pernah ceramah, orang yang blayer-blayeran itu wis ojo-ojo reinkarnasi ini Fir'aun. Lah iya. Lewat begitu lewat sopo itu. Ya kan ribut ya gara-gara blayer-blayeran. Ngasih memberitahu kalau dia sedang lewat. Lah Fir'aun itu ngono. Nah makanya gara-gara nggak pernah sakit, gara-gara dia itu kalau apa permintaannya pasti terjadi. Fir'aun itu ngono. Coba bayang no, yang pernah lihat Sungai Nil itu luas, paling besar Sungai Nil itu. Kali Porong ini nggak ada apa-apa. Bengawan Solo ini nggak ada apa-apa. Putih lebar. Iku nek sat,
Bayangkan kalau Sad Fir'aun iku lewat ambek ngidul. Ngalir. Ya apa enggak sakti Fir'aun ini. Cuman gara-gara ngono kena cucuan, kena sedikit apa namanya? Provokasi dari Haman. Haman itu apa? Perdana Menteri atau penasehatnya Fir'aun. Wah, makan ini uang ini wis ngelebih, ini muji-muji terlalu muji-muji, apalagi muji pejabat, penguasa dan lain sebagainya. Aduh, wis. Guyun wae. Ya. Guyun. Wah, ini sifatnya Haman nih berarti. Fir'aun itu biasa, enggak ono-ono, cuma gara-gara Haman ngomong, luar biasa sakti kamu ini. Wah, jangan-jangan kamu itu Tuhan. Udah dicocok ngono Fir'aun. Wong Fir'aun iki rada longor. Iya. Dicocok ngono, diprovokasi begitu. Kamu itu Tuhan. Fir'aun dia ngomong dulu, kamu gak pernah sakit. Kamu gak pernah susah. Kamu gak pernah begini. Kalau kamu meminta sesuatu, engkau diberikan begini. Sungai Nil tidak akan mengalir kecuali dengan perintahmu dan lain sebagainya. Fir'aun nyadek ini, mikir. Iya ya, sakti aku ini berarti. Tuhan. Ngomong, ana rabbukumul. Tadi Tuhan, Fir'aun. Karena apa? Nikmatnya terus ngalir. Lah kita ini kalau ditakut-takutnya, kalau semua kayak sugih, terus dikasih enak, terus bendino 10 juta, 100 juta, 1 M, dan lain sebagainya. Hati-hati, bisa-bisa nggak jadi orang bersyukur. Dan dia mungkin nggak tahu rasanya sabar. Rasanya sabar nggak tahu. Kenapa? Wong enak terus kok habis sabar tekondi. Ya. Ada orang yang kira-kira sabar gara-gara duit keuntungan mengalir terus. Sampeyan buka toko bendino oleh 10 juta penghasilan bersih. Isok sabar. Paling sabarnya gara-gara bojo. Paling sabarnya gara-gara anak. Tapi pas jomblo nih 10 juta terus ya kapan sabar? Ya. Hilang itu namanya sabar, sih sah untuk bersabar. Padahal itu sabar itu sifatnya orang-orang soleh. Bersyukur. Ya. Bersyukur susah. Ya. Apa yang perlu disyukuri? Orang dia sudah enak kok bersyukur-syukur itu kan dia nggak pernah merasakan bersyukur itu kalau dari bawah naik ke atas. Sedangkan dia ke atas terus, nggak bakal bersyukur. Antum ini bersyukur karena sehat, bersyukur sehat karena pernah mengalami sakit. Gitu, syukur itu gitu. Antum ini bersyukur karena sehat. Alhamdulillah, digai sehat. Itulah bersyukur. Kenapa antum bersyukur? Karena pernah mengalami sakit. Nggak tahu ngalami sakit, syukur. Nggak mungkin, nggak kenal. Oh, nggak tahu susah kok moro-moro bersyukur. Nggak tahu susah. Antum haus ngelak luar biasa. Moro-moro plek oleh banyu es. Ini tidak ada banyu es ini. Tiba-tiba antum yang dalam keadaan haus, kelapak, panas dan lain sebagainya oleh banyu es. Plek diombe. Iku bersyukurin nang ati. Allah, alhamdulillah, nikmate iku lak opo ngono teko ati. Ndak iki ndak panas adem. Lu seperti itu. Makanya Sayyidina Al-Imam Abil Hasan Asyadili. Abil Hasan Asyadili itu, beliau itu kalau disuruh milih, pasti yang dipilih oleh beliau itu yang enak-enak. Beliau itu kalau minum nggak gelem banyu biasa, banyu anget itu enggak. Kalau orang zaman sekarang banyu anget sehat, baru sehat. Ya sehat memang, tapi banyu air dingin juga sehat. Kalau Imam Abil Hasan Asyadili itu bahkan minumnya itu air es, air dingin. Kenapa? Kata Imam Sayyidina Abil Hasan Asyadili, beliau mengatakan, karena ketika aku minum air yang dingin tersebut, aku merasakan rasa syukurku ablagh. Lebih tinggi, lebih besar daripada aku minum air biasa. Itu kata Imam Abil Hasan Asyadili. Sampai seperti itu.
Nah, siapa tahu kalau antum kepingin seperti itu enak, Allah kasih rezeki lancar. Allah kasih antum dijadikan orang yang kaya kalau antum bisa bersyukur seperti itu. Seperti Imam Abil Hasan Asy'adzili. Makanya Imam Abil Hasan Asy'adzili nek kelambian enggak tahu kelambi elek hadirin. Kelambian Imam Abil Hasan Asy'adzili ku wapi. Bagus, paling bagusnya. Imam Abil Hasan Asy'adzili ku nek lungguh ndak gelem lungguh nang biasa enggak. Tunggangannya paling bagus. Semuanya paling bagus Imam Abil Hasan Asy'adzili. Loh kenapa seperti itu? Karena sudah paham makna syukur. Begitu sampai ke rumahnya Imam Abil Hasan Asy'adzili dibuka itu baju yang bagusnya dicentelno katik kelambi baju yang jelek. Baju yang lusuh. Tapi suci bersih. Ngadep kepada Allah, Allahu Akbar dalam keadaan benar-benar hina di hadapan Allah. Nah, kita orang kadang-kadang suge nyebut Allah males. Dzikir lali. Mau bersyukur dari mana? Ini syukurnya umumnya manusia. Tapi Imamul Haddad ngomong, nak dikai fakir gini ngono bersyukur. Lu kok bersyukur? Dikai melarat bersyukurlah. Duh. Gila luar logika ini berarti. Tapi ini Imamul Haddad mengajari kita supaya biasanya kalau orang itu dalam keadaan susah dia berlatih, sugine enak. Nih. Makanya orang-orang yang dia itu biasa nyumbang atau biasa celengan lewat dikei duit receh, ngomongin sing penting ikhlas, enggak sugi-sugi biasa ngono. Apa enggak tahu latihan karena dia tidak mempersiapkan diri untuk menjadi orang kaya itu seperti itu. Oh, duitnya akeh lho, ono 100.000 siji, 50.000 ini loro, 20.000 ini telu. 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 terakhir koin. Celengan masjid lewat sing didelek, sing paling cilik. Klontang, konco ngomong, lho kok klontang ini? Ini koncone ngomong ngono. Apa-apa sing penting ikhlas. Iku ngono iku sih ikhlas berarti. Lho kan namanya ikhlas iku lak dilatih, Rek. Ya, dilatih. Ngelatih niku pertama ya sing gak enak. Nek latihan pertama enak, dadine ndak bersyukur, bakal sombong ngono iku. Lho ngelatih ini bagaimana? Nek gak sanggup 100.000 yang dikeluarkan 100.000, maka keluarkan yang pertengahan. Kalau piro 2.000-an, 20.000 ini telu rek. Wis tak tau iki bae. Oh ana 5.000-an, 5.000 papat. Paling ndak seperti ini, enggak seditokno 1.000-an nanti ngomong dalil ikhlas. Lho repot. Kayak gini gak bakal ikhlas. Ayo tokno 1.000, terus paling ngono ngetokno 50.000. Apa enggak cerewet ngomong anu rek aku tokno 1.000 tapi dadi gak ikhlasin nemen iku. Karena apa? 1.000 ae gak ikhlas kok ape ngetokno 50. Tapi kalau orang keluarganya banyak, kemudian banyak, latihan ngetokno akeh. Lalu kemudian dia mengeluarkan sedikit pun ya rasanya kayak ya apa. Tapi itu latihan. Jadinya nanti mengake aku ngetokno biasa kok ngetokno titik maneh. Enggak kehitung. Nah, kita seperti itu. Itu supaya latihannya seperti latihan ikhlas. Hakada. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Lu kenapa kok bersyukur padahal diuji melarat, diuji enggak punya sempit kehidupannya. Karena dikatakan dunia dikembalikan oleh Sayyidina Abdullah Al-Haddad, dikembalikan ke dunianya. Bukan ke kitanya, ke dunianya. Loh kenapa? Karena dunia itu musuhnya Allah. Dunia itu musuhnya Allah. Dunia itu nggak ada artinya. Allah ciptakan dunia dan tidak pernah ditoleh oleh Allah. Dan Allah kemudian memberikan kepada siapapun yang mau. Khususnya dunia itu karena menjadi musuhnya atau tidak pernah ditoleh oleh Allah, bukan perhatiannya Allah, maka diberikan kepada yang tidak diinginkan oleh Allah di akhirat. Saya mau tanya, sing paling sugih sak dunia itu muslim apa kafir? Hah? Akeh mana? Wis aja nang dunia Surabaya sing paling sugih wong Islam apa wong kafir? Sing duwe tunjungan sapa? Kafir. Kebanyakan orang-orang yang terus
Nggak diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau ta'dulu dunya. Ya. Janaha ba'udah masakallahu kafiran syarbatal ma. Andaikan dunia itu timbangannya kayak sayapnya nyamuk. Sayapnya nyamuk itu. Bawa teket timbangan nggak muncul siji. Sagram nggak muncul. Sayapnya nyamuk. Kata baginda Nabi Muhammad, andaikan dunia itu seperti harganya atau kadarnya seperti sayap nyamuk, maka orang kafir itu nggak dikasih minuman oleh Allah. Orang kafir nggak dikasih minum. Minum hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Tapi karena itu nggak ada harganya oleh Allah SWT, nggak pernah dilihat dikasih. Tapi siapa yang mengambil kadar yang paling banyak di dunia ini, maka di akhirat dia akan mendapatkan kadar yang sedikit dari nikmat akhirat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kan kaya. Itu sudah contoh yang luar biasa. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bih, seorang sahabat asyra mubasyirin bil jannah. 10 termasuk 10 sahabat yang dapat kabar gembira masuk surga. Pasti mlebu surga nih yang ngasih kabar gembira Rasul SAW. Lalu beliau datang dalam satu riwayat di dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah itu kisahnya. Datang dia Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam keadaan Rasulullah SAW yatafaqqat, cari-cari kok ono sing kurang, sopo iki sing kurang, sopo sing kurangi. Ono sing kurangi. Sahabatnya begitu banyaknya dekat-dekat dengan baginda Nabi Muhammad dicari sopo. Katanya muncul Sayyidina Abdurrahman bin Auf ambil kayak kekeselan wis takban, kesel wis payah. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma akharaka ya Abdurrahman, apa yang membuat kamu telat?" Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Hisab ya Rasulullah, tulil hisab ya Rasulullah." Panjangnya hisab ya Rasulullah. Yang bikin lama adalah panjangnya hisab. Loh kok bisa seperti itu? Ya saya sugih ini Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Lo tambah sugih ya tambah hisabnya Rasulullah SAW keluar malam-malam dalam keadaan lapar. Lapar Rasulullah SAW. Ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ada Rasulullah dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW itu kalau jalan padang ya, ikhwan. Jadi begitu ketok itu Rasulullah. Langsung dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar. Begitu dapat ya Rasulullah, ma akhrajaka ya Rasulullah. Atau kalau nggak salah Rasulullah yang tanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma akhrajak. Apa yang membuat kamu keluar di malam-malam seperti ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, perut saya lapar ya Rasulullah. Ya. Terus podo kayak kita lah ya. Nek kita orang nek bengi-bengi rada bengi jam 11 jam 12 iku nek lapar anu yo lapar yo. Bahasa kita kalau ju lapar. Apa yang kita lakukan? Otak-otak HP, lu gope entek rek. Tokno sepeda motor keliling derek tau tek. Cari makan jadi. Di sini kayak gini. Keluar baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, apa yang membuat kau keluar? Lapar ya Rasulullah begini. Engkau ya Rasulullah, ya sama. Yang membuat kamu keluar adalah yang membuat saya keluar juga, kata Rasul SAW. Ketika dua orang berjalan, baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, ketemu Sayyidina Umar. Metu Sayyidina Umar melaku saya. Ditelok lu Rasulullah dikejar sama Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Rasul SAW mengatakan, apa yang membuat engkau keluar wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, saya lapar ya Rasulullah. Lalu apa yang membuat kalian berdua keluar? Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, akhrajani ma akhrajaka ya Umar. Yang membuat saya keluar ya yang membuat kamu. Akhrajana ma akhrajaka ya Umar. Yang membuat kami keluar adalah yang membuat kau keluar. Podo-podo lapar. Enggak taunya masuk ke rumahnya satu sahabat. Pas dulu satu sahabat ini punya makanan. Diundang. Ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, top-top ini orang top-top mendatangi rumahnya satu sahabat dan punya makanan, makan sampai puas. Setelah puas keluar. Setelah keluar, alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar kenyang, Sayyidina Umar kenyang, Rasulullah SAW kenyang. Maka kata Sayyidina Rasulullah SAW, ojo seneng sih, kata Sayyidina Rasul. Jangan senang-senang diisik. Ya. Sesungguhnya dengan inilah kita kelak akan dihisab oleh Allah. Ya.
Lalu Rasulullah SAW mengutip ayat ya. Apa itu akhir daripada surat Alhaakumut Takatsur. Walatus alunna yauma idzin anin na'im. Kalian kelak akan ditanya ketika hari itu anin na'im, tentang nikmat. Nikmat yang kayak gini yang bakal dihisab oleh Allah. Makanya para salaf itu ada dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada salah satu nikmat yang enggak dihisab oleh Allah. Apa itu? Makan bekasnya tamu. Makanya para salaf-salaf itu kalau makan, ya, para orang-orang solehin bahkan di Hadramut, itu kalau makan itu mereka nggak makan kecuali sama tamu. Makannya sama tamu atau bekasnya tamu. Keluarganya masih makan bekasnya tamu. Dan saya melihat itu, guru-guru kami juga seperti itu. Ya. Makanya para soleh ini kadang-kadang tamu ini siji, tapi sing ditokno telung nampan. Wah, makan. Bingung tamu nih, jake, sing ditokno. Habis itu apa? Setelah itu langsung, setelah tamunya selesai makan semuanya, nampan itu diambil, dicampur dengan makanan yang di rumah. Yang di dalam rumah itu banyak, terus makan. Itu apa? Dikatakan oleh Imam Ghazali, makan bekasnya tamu itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing tadi iki tamune, tapi tamune tamu akhlak. Tamune baik, tamune kromo. Tamunya punya budi pekerti. Iki enggak tamu, kadang-kadang tamu wis disuguhi, engko dilogok dientekno. Apa jenenge? Kuane dientekno, iki mangan, iku durung apa-apa kok nampane gawe kobokan. Tamu kayak ngene iki ngetikno gak dihisap gak apa-apa, tak jejeg iki tamu. Itu. Nah ini baginda Nabi Muhammad SAW sampai gak makan. Rasulullah SAW sampai pernah kedatangan tamu, tamunya gak apa? Tamunya gak dapat makan. Gak ada, buat makan tamu gak ada. Kata Rasulullah SAW, coba-coba panggil satu sahabat. Coba mintakan ke istri-istri katanya, istri-istri saya. Dodok sama Aisyah. Ada makanan enggak? Ada tamunya Rasulullah. Oh, enggak ada. 9 istri baginda Nabi Muhammad di rumahnya enggak ada makanan kecuali air minum. Air minum, kecuali air minum. Apa enggak sedih? Ini gitu bojone aneh ya. Enggak, ini istrinya baginda Nabi Muhammad. Istrinya Rasulullah. Di rumahnya enggak ada apa-apa kecuali air. Dan mereka nggak pernah mengeluh. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad ngomong, kalau kalian in kuntunna turidna dunia, kalau kalian menginginkan dunia, menginginkan hayat dunia dalam saya, sinilah. Mari, saya doakan kaya tapi kamu saya cerai. Apa yang mereka pilih? Oh enggak, saya kepingin bersama baginda Nabi Muhammad. Zaman saya ini duduk di bojo ditolak, kuli kayak gini terus. Ayo mas pegatan aku mau mas, jaluk bojo ini pegat. Istrinya minta dicerai gara-gara si suami gak punya duit. Tapi seesok masak, tapi masih ada penghasilan. Si ributnya minta ampun. Makanya kurang bersyukur ini loh. Ya. Ayo belajar syukur bareng-bareng kita. Ya. Luar biasa. Istrinya Rasulullah SAW gak ada di rumahnya kecuali air. Aduh lapar ngombe banyu. Alhamdulillah masih dikena air. Ini istrinya baginda Nabi Muhammad. Tamu tadi masih nggak tahu ini bisiki. Nggak ada yang dapat. Kata Rasulullah SAW, naik sama bojo istri-istri saya nggak ada semuanya. Bagaimana ini? Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin? Ini adalah tamu saya. Siapa yang mau menjamu? Katanya. Kata baginda Nabi Muhammad. Satu orang Ansor mengatakan, saya ya Rasulullah. Wah pede. Tujuannya apa? Bahagiakan baginda Nabi Muhammad. Tujuannya cari perhatian dengan Rasulullah SAW. Lu cari perhatian dengan baginda Nabi Muhammad ini bukan sembarangan. Ayo kita cari perhatian Rasulullah. Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa melakukan hal yang luar biasa untuk membanggakan Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnahnya, itu perhatian. Cari perhatian Rasulullah. Itu diperhatiin oleh Rasulullah. Nah, sahabat tadi dengan pedihnya, saya ya Rasulullah. Ke tangan. Silakan katanya. Tamu tadi ngomong, oh ya wis. Tengah jalan, ini diajak ini ke rumahnya. Tengah perjalanan dia mikir, aku ini duwe apa ya? Kayak sadar. Lah ya apa?
Tengah perjalanan mau pulang dia isih sadar. Wis tak aku iki ndek apa ya? Lah apa aku ngacung mau ya? Apa ya? Bingung dia. Saya dulu ya masuk rumahnya, tamunya masih di luar tamunya. Saya dulu masuk. Ya alasannya mungkin apa tak mungkin ndak mahram ana bojone dan lain sebagainya, sebentar tunggu di luar saya masuk. Ngomong sama istrinya, iki wis magrib iki, wis petang. Ana masakan ndak? Kata istrinya, ya gak ono lah. Loh, gak ono iya. Waduh, aku itu istiwas ngacung katanya. Lalu ada apa? Saya tadi baginda Nabi Muhammad mengatakan ini adalah tamu Rasulullah. Siapa yang mau memuliakannya, menjamunya? Gak taunya saya angkat tangan. Kalau saya angkat tangan, aku disik angkat tangan. Cepet-cepetan. Nah saya sadar ketika pulang. Ada makanan? Gak ada. Ada sedikit buat anak-anak katanya. Sudah gini aja katanya. Ini bojone, ini nek bojo zaman saiki wae wis teman-teman wis. Kalau istri zaman sekarang, lah pokoknya ngacung kurang kerjaan, wah suruh dia entek bahasa-bahasa itu. Tapi ini enggak. Terus bagaimana? Coba kata suaminya, nanti ya, si anak-anak tidur ke, Nina bubukkan. Kalau sudah tidur itu makanannya anak-anak kita kasihkan kepada tamunya Rasulullah. Lu nggak cukup kan makan sama kita semua ya gini caranya katanya. Nanti suguhkan, nanti pura-pura bagaimana lampunya zaman biyen kan lampu minyak ya. Lalu tiup itu lampu atau matikan, pokoknya bagaimana matikan itu lampu kan petangnya petang. Nah nanti itu piring yang dikasihkan kita dekatkan kepada tamunya Rasulullah dan kita juga lontang-lontangan ibaratnya. Sampai kecapan saya enak-enaknya. Kayak ini mangan, padahal nggak mangan, peteng. Tamunya tadi ya makan, mangan kabeh, sebenarnya mangan, nggak akan disungkan, nggak ada rasa sungkan, makan. Nanti selesai itu piring kita angkat semuanya selesai, nanti nyalakan lagi lampunya. Oh gitu, iya oke, saya. Dinyalakan, tamunya kenyang, tamunya tidur, ya sak keluarga iki sak iso turu, lapar. Tapi biasa sabar. Besok paginya tamunya datang, Rasulullah SAW melihat sahabat tadi senyum. Begitu datang dikatakan, ajiballah an sani'ikumah. Nggak ada tahu kabarnya nih. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut nggak tahu, oleh sahabat tersebut nggak tahu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Allah kagum, Allah terheran-heran dengan perbuatan kalian berdua semalam. Perbuatan istri dan suami tadi. Allah heran katanya. Ya apa nih Allah sudah ngomong, kalau Rasulullah SAW mengatakan Allah kagum, Allah itu sampai heran sampai. Loh ya Allah, itu luar biasanya seperti itu. Padahal cuma tamu kita disuguhi ngono, semangan sing dia kecap-kecapan toh. Dia apa kecap-kecapannya aja bikin heran kan gitu. Nah ini. Ya itu tadi. Dari mana? Baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lapar sampai tamu nggak bisa dijamu. Bahkan terus orang yang diuji oleh Allah dengan seperti itu, bersyukurlah karena kita sekarang masih ada di dalam keadaan yang Nabi pernah mengalami, yang orang soleh pernah mengalami, seorang para wali-wali pernah mengalami, Uwais Al-Qarni pernah mengalami. Oh bersyukur. Kalau itu adalah ujian, ketahuilah itu kesempatan. Lalu kemudian nggak mungkin ujian itu terus-menerus permanen, nggak mungkin. Ujian itu nanti suatu saat akan menjadi suatu kenikmatan yang datang kepada kita. Kita nggak akan merasakan fakir dan lain sebagainya. Makanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, beliau itu mengatakan kepada murid-muridnya, wali Allah, pondoknya saya murid. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau antum terbang ke Palu, nama bandaranya namanya beliau, Said Idrus Salim Al-Jufri. Jadi pahlawan nasional. Ya. Beliau itu ngomong sama murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh beliau kepada muridnya? Beliau mengatakan, kalau kalian sakit, jangan cepat-cepat pengen waras. Jangan cepat-cepat sembuh. Nikmatono dhisik. Lu kan sakit, ini loro. Siapa yang di sini yang kalau sakit kepingin lawas? Oh, kadang-kadang apotek diborong kok. Obat apa wae dituku. Aja ana kancane nyebut obat dituku. Nah. Itu.
Kenapa? Karena di situ ketika kita sakit, Allah hapus dosa dan kesalahan kita. Yang dosa tersebut mungkin tidak bisa terhapus dengan kita banyak istighfar, tapi cuma terhapus dengan rasa sakit yang kita alami dan kita bersabar. Oh, alhamdulillah, berarti saya ketika sakit saya diampuni dosa saya. Ini bersyukur namanya. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita diberi ujian sampai kita ini lupa dengan bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini ya kenceng lah. Artinya kalau diuji ya ojo ya Allah, kalau diuji ya jangan parah-parah ya. Ya. Harus sesuai ya Allah. Ya, jangan lama-lama, jangan parah-parah. Dan kalau bisa nanti setelah diuji balasannya luar biasa. Ya. Ini wong dagang yang ini. Siasat perdagangan, muamalahnya dagang dengan Allah. Ya rugi ini jauh rugi titik, tapi untungnya ya Allah, kalau musuh rugi ya 1 juta wae, tapi engkau maling setelah itu ya Allah kembalikan 10 juta. Malaikat ini gedek-gedek tadi kurang ajar itu. Tapi ya siapa yang mudah-mudahan ya semuanya diberikan nikmatan yang luar biasa, terutama dikuatkan nikmat Islamnya, nikmat imannya, nikmat ihsannya, nikmat taatnya, nikmat takwanya, nikmat hidayahnya, nikmat taufiknya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama malam-malam kayak gini nih ya. Malam tahun baru, ojo iso tahun baruan rek, tahun baru padha kabeh. Bedanya cuma nang kembong pakai blayer-blayeran. Saya turunnya nggak tahu trompet, saya pakai trompetan. Saya sarankan yang hadir dan semua yang lihat juga dan semua yang memperhatikan ini yang melihat, menyaksikan, mendengar sojok trompetan diwerteni Israfil melak-melok. Wis ta. Trompet nih. Telu kok asik Ibnu Adam. Mana manusia ini kok asik trompet tak melok ae. Kiamat. Ini usah trompetan ya. Di sini ada majelis-majelis malam tahun baru, adalah majelis Rasulullah MR ya, sampai jam 12 malam apa lewat. Di Menur Samsia juga ada majelis. Saya ada di Masjid Abror, Masjid Abror itu semua lawang ya. Ada banyak majelis, datangi majelis itu. Setelah majelis mulai, ya, pulang. Kalau nggak ada majelis lagi, pulang. Kalau masih ada majelis, datangi majelis-majelis yang lain. Di situ turun rahmat. Di tempat yang lain, di jalan-jalan seperti itu, nggak tahu ada rahmat apa enggak. Ya, jenenge rahmat akeh. Agada wallahu taala alam bisawab. Kita berdoa lalu kemudian kalau yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhul hajj ali hasan hajj dakir wal marhum hajj na'im bi jazat wal marhum hajj midira wal marhum hajj sun wal marhum hajj sina wal marhum hajj kamsul wal marhum hajj mayr wal hajj baqi wal hajj al-rauf tadrauf wal marhum man suha bi tayyan marhum marhati wal marhum pak marsam wal marhum ajami wal marhum nabiyya wal marhum Ahmad Faizal marhum Rati binti Rahman wal marhum Manati binti Rahman Hatib wal marhum Ba'gadi marhum wa talha al marhum Nafal Faris al marhum والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله يرحم الحمد لله الجنة ولا يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبورهم حفظا حفظا النار الذين كنتم صالحا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا ذرفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمن الرواتي واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب أسمع.
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى عليه عد الحد وآله وصحبه مداد تصل صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي. Moga yang mau bertanya silahkan. InsyaAllah jazakumullah khair. Husain kabul insyaAllah. Ada yang mau tanya silahkan. Kalau udah ada yang tanya, Dafa tanya, monggo. Sebenarnya pesan dari mau tanya, semisal wanita kan nggak boleh masuk masjid. Nah, kau ingin ikut kajian, berniat ya ikut ngaji, itu gitu. Perempuan dalam keadaan haid mau masuk masjid karena ada kajian dan lain sebagainya. Bolehkah perempuan yang dalam keadaan haid masuk ke masjid? Kalau yang perempuan dalam keadaan haid masuk ke masjid sebenarnya boleh. In khafat talwithahu, kalau takut bakal ngotori itu masjid maka tidak boleh. Haram. Perempuan haid masuk masjid hukumnya boleh, kecuali kalau dia takut ngotori. Maaf, kalau takut, kalau darahnya sampai kena lantainya masjid, karpet masjid dan lain sebagainya, itu berarti najisi masjid. Itu haram masuk masjid. Nah, amannya bagaimana? Amannya ya kalau dia mau hadiri kajian ya jangan masuk ke masjid, tapi cukup di serambinya masjid atau terasnya ataupun halamannya masjid. Seperti itu. Ada yang lain, fadhol, silahkan. Nah, nggak ada. Modelnya wisani. Oh ya. Saya kan sendirian, saya sendirian. Saya tidur di masjid. Saya pernah berdoa itu, ya Allah jangan timpakan saya sakit yang berat-berat. Timpakan saya sakit perut, sakit apapun, tapi yang ringan. Terus karena saya nggak ingin orang lain, orang yang dekat-dekat saya ini kerepotan seperti itu. Ya. Nah. Maksudnya apakah boleh kita doa seperti itu apa? Ya. Kalau saya lebih baik jangan doa seperti itu. Ya Allah berikan saya sehat. Allahumma inna as'aluka sehatan fil jasad, kan gitu. Kesehatan dalam anggota tubuh kami dan lain sebagainya. Dan kalaupun ajal dan menjemput jangan di dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa-apa. Ya. Artinya ajalnya datangnya dalam keadaan mungkin tidur dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya sampai doa misalnya dalam keadaan ya Allah kalau sakit ya jangan sakit yang berat-berat, sakitnya yang biasa aja, sakit perut. Kalau sampean sakit perut pas masuk toilet wong ngantri yo nyusakno berarti. Iya. Lalu bagaimana? Mintalah kesehatan. Jangan pernah minta kesabaran. Ya Allah, berikan saya kesabaran, sabaran. Ada satu orang ini, ya, saya diceritai sama ada keluarganya beliau ya, keluarganya. Minta kesabaran, sabar Ayub. Kesabarannya Nabi Ayub, kesabaran. Sing asale sugih dadi melarat ajur-jur, ya. Gara-gara apa? Ya kan salamu jaluk sabarnya Nabi Ayub, ya entek kan. Ya. Tapi apa? Mintalah kesabaran boleh, tapi jangan minta ujiannya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin kan ada. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka. Banyak doa-doa yang lain dalam Al-Qur'an, doanya para nabi. Kok njaluk doa Nabi Ayub boleh apa ya? Kan repot seperti itu ya. Mintalah yang nikmat enak-enak. Karena permintaan doa kita ini adalah motivasi untuk kita.
sebagian doa itu yang kita haturkan kepada Allah, Allah akan wujudkan sebagai motivasi untuk diri kita. Makanya dalam doa pagi kan ada asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, saya minta baiknya hari ini. Itu otomatis memotivasi bahwasanya hari ini baik. Ya, tangi turu, makanya tangi turu soal ya Allah, ojo sampai ngene, wis dipikirno celaka ngene ngono, sepeda motoran iki mikir, lho ojo mari ketabrak. Ojo mari ngene nyosop, ojo. Ya, minta yang baik itu karena ada motivasi di dalam situ. Ya. Itu. Ya kalau sebenarnya minta keringanan dalam ujian nggak masalah, bagus. Cuman lebih baik minta nggak diuji, wis. Takut nggak kuat, takutnya nggak kuat. Gitu aja. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, sampai sini aja. Pertanyaan selanjutnya sambil ketika makanannya keluar karena ra'aitu wujuhan jia'an. Saya melihat wajah-wajah yang sudah lapar. Allah ta'ala alhamdulillah.